Selamat sore sahabat-sahabat Rumah Hijau Net dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Andito Urban Farmer dan Motif Farmer dari Cipinang Muara Jakarta Timur, yang sore hari ini bersyukur sekali di dalam cuaca yang agak sedikit jarang sebetulnya terjadi di akhir-akhir ini di daerah Cipinang Muara, yaitu cuaca yang bermatahari banyak, yang kemudian hujannya sedikit karena memang sekarang sedang musim hujan. Jadi kalau ada matahari justru lagi sangat dicari-cari. Dan biasanya tanaman-tanaman yang kita tanam itu di musim-musim hujan begini, khusus bagi para urban farmer itu biasanya hasil tanamannya jadi sedikit kutilang karena sedikit matahari. Namun tidak apa, kita tetap terus menanam, terus berkarya, terus membenih supaya kemudian kita tetap bisa menuai hasilnya seberapapun itu hasilnya. Karena kalau tidak menanam ya tidak akan menuai hasil, gitu ya sahabat semua. Gimana kabar sahabat semua? Semoga dalam keadaan sehat di sore hari ini. Baik yang menonton tayangan ini di IG Live, di IGTV, ataupun yang saya relay di channel YouTube, ataupun yang mendengarkan melalui Spotify, semoga dalam keadaan sehat. Dan andai kata memang sedang mendapat rezeki untuk berkenalan dengan COVID-19 secara langsung, semoga diberikan kesehatan dan kekuatan. Ya sahabat semua, sore hari ini saya mau ngobrolin tentang ini. Saya sematkan dulu ya. Saya sematkan dulu di kolom komentar. Halo Kak Rania Ruth, apa kabar? Ini saya sematkan dulu. Jadi saya mau berbagi cerita yang saya alami dalam seminggu ini. Jadi buat mungkin teman-teman yang baru hadir atau ikutan di Ngobrol Sore Urban Farming, baik yang di channel Instagram ini ataupun yang di YouTube, saya ingin sharingkan bahwa di Ngobrol Sore Urban Farming ini kita akan ngobrol apapun, banyak hal seputar urban farming. Dan saya menjadikan momen setiap hari Kamis sore untuk kemudian menjadi kesempatan seperti refleksi gitu ya, apa yang saya sudah lakukan selama seminggu ini dalam hal urban farming, apa yang menarik dalam hal composting yang saya lakukan, sehingga ini bisa menjadi sebuah catatan saya, catatan perjalanan saya, karena saya meyakini bahwa kegiatan urban farming adalah kegiatan yang akan saya lakukan seumur hidup saya, sehingga sangat disayangkan kalau kemudian hanya berjalan begitu saja tanpa saya meninggalkan jejak. Apalagi di era digital sekarang ini kan sangat mudah untuk kita mendokumentasi ya, alat-alatnya semakin mudah, semakin simple untuk membuat video, untuk membuat podcast dan sebagainya. Nah, sebagai pengguna digital, ada langkah baiknya kalau kita juga mengkontribusikan keseharian kita di dalam dunia digital ini, dalam platform-platform digital yang ada di sekitar kita. Jadi kita nggak hanya jadi pemirsa, tapi juga menjadi penyumbang karya. Tentunya hal-hal yang positif ya sahabat semua, karena ya apa yang kita lakukan kan akan kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita menyebar kebaikan, mudah-mudahan seberapapun yang terinspirasi di luar sana, dan karena ini digital, jejak digital tidak mudah dihilangkan gitu ya, dan ya kalau ini adalah sebuah kebaikan, mudah-mudahan menjadi kebaikan juga buat semakin banyak orang. Kalau kita menyebar yang sebaliknya, ya sayang sekali ya, nanti kan akan kembali ke diri kita lagi. Oke sahabat semua, sekali lagi saya adalah praktisi composting sudah ya 5-6 tahun terakhir ini, dan saya perkenalkan, ini adalah komposter saya yang sudah menemani saya selama 5-6 tahun terakhir ini. Terima kasih kepada mentor saya Mbak Wildayanti yang sudah memperkenalkan komposter ini, dan sampai hari ini masih saya pakai. Dengan segala kelebihan dan keunikannya, komposter ini sudah sangat membantu saya selama, bayangkan teman-teman, 5-6 tahun saya tidak membuang semena-mena lagi gitu ya, sisa bahan organik saya ke tempat sampah di depan rumah saya. Artinya apa? Saya sudah membantu mencoba berkontribusi mengurangi sekitar ya 30-40% tumpukan sampah di tempat sampah pembuangan akhir. Asik kan? Karena apa? Ada si komposter ini. Jadi saya senang sekali ngobrol seputar composting, karena ya selama kita hidup kita kan terus menghasilkan sampah, dan sampah ini kalau tidak kita kelola, lama-kelamaan akan menjadi persoalan. Beberapa hari yang lalu saya terima broadcast gitu ya tentang kondisi di tanah Papua, di mana sahabat-sahabat kita yang ada di sana, suku-suku di sana itu ada yang tinggal di sekitaran tempat pembuangan sampah akhir gitu. Jadi mereka yang mengais-ngais sampah, dan itu terjadi karena apa? Ditumpuk semuanya.
penumpukan dan kemudian ya mereka mencari apa yang bisa dimanfaatkan lagi. Bayangkan kalau kita sejak dari rumah sudah berusaha memilah dan mengumpulkan sisa bahan organik kita, atau kemudian sisa bahan organik kita olah sendiri, yang kering-keringnya itu bisa kita pilah lagi sesuai jenisnya dan bisa dimanfaatkan atau kita berikan ke pihak-pihak yang bisa mendaur ulangnya. Maka tumpukan sampah seperti yang saya lihat di video itu mungkin bisa sangat dikurangi. Itu sih mimpinya saya ya sahabat semua, dan itulah salah satu tujuan dari channel YouTube ini saya hadirkan. Karena itu saya berterima kasih sekali kepada, ketika video ini saya buat, sekitar 6.800-an subscriber di channel YouTube saya, yang mudah-mudahan setiap video yang saya posting bisa menginspirasi dan menyemangati sahabat semua untuk terus melakukan composting dan urban farming. Nah, sore hari ini temanya adalah semangat composting di usia muda. Tapi saya sapa dulu deh, ada Kak Abdul Sidiksyah. Selamat sore Kak Abdul. Nah, saya mau berbagi cerita apa yang saya alami selama seminggu terakhir ini. Jadi ceritanya itu sebetulnya kejadiannya sudah sekitar 2 bulan yang lalu lah. Jadi sudah sejak tahun lalu sebetulnya. Ada seorang anak remaja umur 18 tahun yang kemudian menjapri saya gitu ya. Dan awalnya dia bertanya, ya kami sudah kenal sebelumnya gitu, dan kemudian semakin bertambahnya usia, saya tidak menyangka bahwa minat anak ini adalah di dalam hal composting. Karena saya agak jarang sebetulnya ketemu anak muda belasan tahun yang semangat banget mau melakukan proses composting di rumahnya. Itu yang saya temukan di dalam obrolan kami. Awalnya saya pikir ya cuma sekedar chatting aja lah gitu, atau kemudian saya tanya, Om, kalau aku mau composting gimana gitu. Aku pikir ya dia cuma hanya sekedar ingin tahu. Terus saya perkenalkan metode compost pot waktu itu, karena saya tahu rumahnya, saya tahu tempat tinggalnya, dan rasanya sih nggak punya lahan banyak gitu ya. Jadi rumahnya cenderung tingkat ke atas. Jadi akhirnya saya sarankan kompos pot aja gitu. Kompos pot itu yang metode mengompos menggunakan pot. Jadi teknisnya adalah tanahnya taruh di satu lapis bawah, terus nanti baru sisa bahan organiknya ditaruh yang sudah dicampur mol, dan penggembur itu taruh di lapis berikutnya, tutup tanah lagi. Kalau potnya cukup tinggi bisa kasih sampah lagi, tutup tanah lagi sampai kemudian penuh, kemudian sudah diamkan selama ya 3-4 hari lah gitu. Setelah 3-4 hari bisa diaduk-aduk, dilihat prosesnya seperti apa, dan kalau prosesnya benar, maka sebetulnya dalam waktu sekitar 7-10 hari itu sudah matang si kompos pot itu, dan sudah bisa dipanen dan bisa digunakan untuk media tanam. Nah, itu yang saya sarankan, dan itu dilakukan. Nah, sekitar 2 minggu yang lalu dia bertanya lebih detail lagi. Nah, sebelum 2 minggu itu saya mendapatkan japrian dari kerabatnya. Jadi anakmu ini punya kerabat yang kemudian menjapri saya. Saya juga kenal kerabatnya ini, dan beliau bilang mau membuatkan komposter pesanannya si anak ini gitu. Oh ya udah, saya kasih link video saya kan punya link video tentang tips kalau mau bikin komposter sendiri, apa sih yang perlu disediakan di wadah yang kita modifikasi. Nah, itu saya ada videonya, silakan teman-teman berjalan-jalan saja di channel YouTube saya, ada tentang tips membuat komposter. Nah, itu tipsnya apa sih? Tipsnya ya ada pipa tengah yang berlubang, ada pintu samping, dan kemudian ada saringan ya, dan juga lubang buat keran mengambil pupuk organik cairnya. Itu yang kemudian saya sarankan di video saya itu, dan dijalankan walaupun tanpa pintu samping. Jadi bikin memodifikasi ember cat, udah dikasih pipa tengahnya dan dikasih alasnya, kasih keran. Saya lihat, serius juga nih anak nih. Ya udah saya tuntun, maksudnya udah jalankan prinsip-prinsip composting di channel YouTube saya, kan banyak videonya, udah silakan dilihat-lihat saja gitu. Dan suatu hari anak ini nanya, Om, aku boleh Om pelatihan composting online-nya aku boleh ikut nggak? Ya boleh aja gitu. Terus saya kasih broadcastnya kan, ketika ada orang mau ikut kan dia bisa mendaftar di link ini nih, di Bitly pelatihan composting online, P dan KO-nya besar. Ketika mendaftar mengabari saya, nanti kan saya kasih broadcast berikutnya untuk kemudian persyaratannya seperti apa, bagaimana cara belajarnya, terus persyaratannya seperti apa,
katakanlah kontribusinya berapa dan kemudian nanti perjanjiannya seperti apa, itu saya berikan broadcastnya. Udah saya kasih. Saya pikir karena ya mungkin anak ini cuma sekedar pengen tahu aja. Ternyata enggak loh. Begitu saya broadcast, kayaknya hari itu juga langsung di broadcast saya di japri balik bukti transfer gitu. Oh, sudah langsung transfer. Oh, anak ini serius nih. Oke, kita mainkan. Nah, udah saya kasih tahap pertama, nonton video, langsung nonton, dia langsung kasih balasan. Wih, mantap, keren. Yang langkah kedua, itu 2 tempat sampah, dia langsung bikin lagi. Langkah ketiga, tentukan model komposter yang model composting yang mau dilakukan. Ya komposter karena dia udah punya kan. Oke, langsung. Langkah keempat, coba bikin mall. Nah, karena saya sudah pernah ngobrol tentang mall sebelumnya secara informal, maksudnya artinya tidak di dalam forum pelatihan composting online, jadi dia sudah punya kan, dia sudah paham caranya dan dia sudah langsung punya. Oke, lanjut lagi. Langkah kelima, siapkan penggembur. Nah, di penggembur ini agak sedikit lama harinya ya, dua hari kalau nggak salah, karena dia mencari dulu bahan-bahan yang ada di sekitarnya. Tadinya dia mau pakai sekam yang sudah ada di atas tanah. Jadi kan kalau misalnya kita berkebun kan ada sekam bakar tuh sahabat semua. Nah, itu ada yang sudah ditebar di atas tanah dan dia mau pakai itu. Nah, saya bilang kalau itu yang kamu pakai, khawatirnya bisa jadi kategori penggembur itu tidak terpenuhi. Karena apa? Penggembur itu adalah benda organik yang bisa menyerap air. Jadi kalau sekam bakar yang sudah di tanah pasti lembab, maka dia bukannya menyerap air tetapi malah menambah volume sampah. Jadi dia tidak mengurangi kelembapan, padahal tujuannya penggembur adalah mengurangi kelembapan. Kira saya sarankan ada 2 nih sarannya. Pertama, cari serbuk kayu, atau kemudian ya cari sekam bakar yang masih baru, yang belum dipakai. Terus dan dicari dapat gitu kan. Oke, fotonya udah dikasih saya. Oke, lanjut tahap berikutnya, cacah sampah. Nggak pakai lama, langsung bisa dapat balasannya lagi. Ya udah, langsung masuk langkah ke-7, composting. Nggak pakai lama, langsung ada setoran untuk composting ya, karena kan dia sudah melakukan compost pot sebelumnya gitu. Wih, langsung jadi. Oke, sekarang yang langkah ke-8 apa? Sekali lagi lakukan proses composting sekali lagi. Nggak pakai lama sahabat semua. 1-2 hari setelah itu langsung sudah terpenuhi, dan buat saya dia sudah lulus dan berhak untuk mendapatkan sebuah sertifikat dari Rumah Hijau bahwa anak ini sudah berhasil menyelesaikan pelatihan composting online. Jadi saya bisa bilang ini adalah peserta composting online termuda yang berhasil menyelesaikan pelatihan composting online. Tepuk tangan dulu deh buat anak ini. Kenapa saya sebutnya anak ini? Karena memang apa ya, saat ini dia sedang di dalam sebuah situasi yang memang sebetulnya tidak mau terekspos media sosial gitu. Jadi saya pakai ceritanya aja. Jadi tapi dia pasti bisa nonton ini karena dia juga Instagraman, dia menggunakan akun media sosialnya buat stalking lah gitu. Jadi bisa jadi kamu nonton nih saat ini ya, anak muda. Tapi sekali lagi selamat, saya salut banget atas semangatnya. Baru ini mendapati seorang anak muda yang begitu bersemangat mau melakukan proses composting. Saya hanya membayangkan kalau ini terjadi bukan hanya pada satu orang, tetapi ternyata ada banyak sebetulnya anak muda di luar sana yang punya kegelisahan. Muncul kegelisahan di dalam hatinya, ini sisa bahan organik saya harus diapain ya gitu. Karena ketika kecampur di tempat sampah yang sama, ini masalah ini. Ini problem ini bumi kita nangis ini kalau kemudian sisa bahan organik sama organik kita kecampur jadi satu. Karena apa? Ya itulah sampah yang menumpuk di sekitar kita gitu. Dan kalau sudah jadi sampah tidak mudah dipilah. Begitu tidak mudah dipilah, orang juga males ngurusinnya. Sedangkan kalau kita mau mundur sedikit untuk kemudian menyadari sepenuhnya, oh iya, ini tanggung jawab kita, ini sampah saya, ini sisa bahan organik saya, dan saya punya kewajiban untuk mencoba setidaknya mulai memisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Minimal 2 itu aja dulu sahabat semua. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini atau mendengarkan podcastnya, siapa tahu teman-teman sedang terinspirasi gitu ya, sedang lagi jalan-jalan kok tiba-tiba nonton video saya dan tiba-tiba tergerak nih mau melakukan proses composting. Lakukan dengan cara yang paling sederhana. Yang sederhana ya teman-teman, siapkan dulu 2 tempat sampah, satu buat yang organik, satu buat yang anorganik. Pastikan yang organik tempat sampahnya tidak berongga. Ibaratnya teman-teman kalau punya ya ember-ember bekas kayak gini tuh bisa dipakai buat sisa bahan organik gitu ya. Kemudian kan memang goalnya itu tidak ditumpuk,
sampahnya. Jadi sampahnya itu akan kita langsung olah lagi. Jadi ya sebenarnya kita mengolah sisa bahan organik yang fresh dengan catatan langsung diolah pada hari itu. Kalau ditunda sehari saja tuh sudah agak nggak nyaman aroma sisa bahan organik itu. Itulah memang naturalnya. Nah, itulah kenapa kita perlu menyadari sepenuhnya untuk mengarahkan sisa bahan organik kita ke tempat yang bisa bermanfaat lagi. Karena dengan dia terpisah dari organik, dari yang anorganik, nah anorganik ini sudah banyak yang akan memanfaatkan. Bahkan ya sahabat semua, si plastik kresek pun, saset-sasetan seperti itu sudah mulai ada yang mengolahnya. Mentor saya itu merubah sisa-sisa bahan plastik itu dengan menjadi paving block gitu. Jadi wih, sudah jadi nih. Tapi kan syaratnya ada syaratnya sahabat semua. Terpilah, nggak terima sampah yang kemudian plastik kecampur organik nggak bisa diolah gitu. Jadi semua berawal dari memilah sisa bahan organik kita dari bahan-bahan anorganik yang kita hasilkan sehari-hari. Nah, kembali ke semangat muda ini, saya sejujurnya sangat terinspirasi dengan semangatnya anak ini, dan semoga kemudian video ini bisa menginspirasi teman-teman semua yang mungkin punya anak atau mungkin memang anak muda yang nonton video ini. Walaupun saya bukan generasi TikTokan yang goyang-goyang seperti itu, tapi mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi teman-teman semua bahwa semua berawal dari semangat. Dan semangat itu datangnya dari mana sih? Berasal dari sebuah tujuan besar atau sebuah impian, mungkin bisa dibilang seperti itu ya. Apa sih impianmu? Impianku adalah aku ingin bumi ini bersih. Atau katakanlah ada teman saya yang bahkan menariknya ke sisi spiritual gitu, bahwa ya kalau kita buang sampahnya kecampur, ya kita mengotori bumi ini gitu. Gimana tanggung jawab kita sebagai manusia, sebagai khalifah yang dipercayakan untuk hidup di muka bumi ini? Gimana tanggung jawab kita? Sampai ada teman-teman saya yang kemudian menariknya ke ranah spiritual itu. Nah, apapun semangatnya teman-teman, goalnya adalah sama. Kita perlu bersama-sama untuk mulai memilah sisa bahan organik kita. Caranya bagaimana? Ya tinggal pilah saja. Siapkan 2 tempat sampah. Lalu ini mau diapain mas kalau sudah saya pilah? Nah, silahkan teman-teman boleh googling, boleh jalan-jalan di channel YouTube saya atau di blog saya tentang metode-metode untuk mengolah sisa bahan organik. Kalau mau membutuhkan pendampingan secara terstruktur, teman-teman bisa mendaftar di pelatihan composting online yang saya adakan di Bitly, pelatihan composting online. Tapi kalau kemudian mau ngobrol saja, DM saja pun silahkan. Saya dengan senang hati menjawab pertanyaan dari teman-teman, apalagi kalau terkait dengan soal composting dan urban farming. Karena ya walaupun saya saat ini produksi komposter dan instalasi hidroponik dari Rumah Hijau sedang off dulu karena sedang fokus di dalam sebuah pembangunan usaha di bidang literasi digital, namun ngompos tetap. Kenapa ya? Saya setiap hari makan, tiap hari secara berkala saya ke pasar, saya memasak, menghasilkan sisa bahan organik. Kalau nggak diolah, wah berabe nih urusannya gitu. Jadi makanya saya tetap menjalankan composting, tetap menjalankan urban farming, karena saya ingin memberikan antioksidan terbaik buat keluarga saya, yaitu dari sayuran-sayuran yang fresh dari instalasinya. Jadi misalnya istri saya suka bikin raw juice gitu ya, jadi sayur sawi atau pakcoy itu dicampur dengan pisang dan nanas. Nah itu jadi anak-anak yang tidak mudah makan sayur, mungkin diperkenalkan jus sayur seperti ini, bisa jadi menjadi asupan sayur yang baik buat anak Anda. Dan saya inginnya sayur yang terbaik buat keluarga saya. Makanya saya kalau punya instalasi hidroponik, kadang-kadang suka ditanya sama teman-teman begini, "Wih, udah dijual ke siapa aja, Mas Bro?" Gitu. Terus saya jawab, udah keburu habis dimakan sama saya sendiri gitu. Karena ya ibaratnya saya punya makanan terbaik nih, dan keluarga saya masih membutuhkan. Jelas kapasitas saya belum besar-besar amat, sehingga kalau berbagi itu belum bisa berbagi banyak. Keluarga saya makan ya udah buat saya sendiri gitu. Jadi yang saya hasilkan masih untuk saya pribadi. Namun makanya saya senangnya sebenarnya menghadirkan sistem. Jadi membuat komposter atau kemudian membuatkan instalasi hidroponik, supaya teman-teman ngerasain sendiri deh gimana caranya, gimana asiknya, gimana caranya untuk menghasilkan sayuran yang enak di rumah sendiri, gimana caranya sisa bahan organik teman-teman bisa terolah nih di komposter seperti ini. Rasakan gitu lah kenikmatannya, lihat sendiri, langsung mendengar gemericik air di instalasi hidroponik Anda,
dan rasakan sendiri bagaimana kemudian Anda memanen, mengamati pertumbuhannya, lalu memanen, lalu kemudian membenih lagi. Itu dia yang ingin saya ajak untuk teman-teman semua. Yuk kita melakukan proses composting dan urban farming di rumah dengan semangat yang ya muda atau tidak muda itu ternyata nggak ada kaitannya sama usia. Nggak jarak loh teman-teman, usianya muda tapi sudah hopeless, sudah nggak punya harapan hidup. Kamu mau setelah lulus dari, misalnya saya ketemu anak gitu ya, dia lagi kuliah, kamu kuliah di jurusan tertentu gitu ya, terus setelah dari sini kamu mau apa, karyamu apa, nggak tahu. Loh, kamu kuliah kenapa? Ya disuruh aja lah. Oke. Ya buat saya itu kan itu adalah sesuatu yang perlu kita miliki dan kita biasakan di dalam setiap bidang kerja kita masing-masing. Katakanlah, coba saya lihat dulu ya teman-teman. Terima kasih Kak Dr. Ningrum, Kak Indria Mayang, ada Bro Eri Priyono, ada Kak Kori Time. Oke, terima kasih sudah ikutan ngobrol sore hari ini. Bro Eri deh misalnya, sahabat saya ini. Katakanlah beliau seorang pengusaha gitu. Ya pengusaha itu kan karena nggak ada bosnya, maka ya impian itu atau goal itu sudah disetting sejak awal mau mulai usaha gitu. Kan tidak mudah ya untuk kemudian Mas Bro sedang usaha, iya, terus apa tujuannya gitu? Ya usaha aja gitu, nggak punya target. Nah, dalam hal composting sama teman-teman, dalam hal urban farming sama. Teman-teman perlu menemukan goalnya, why-nya, dan semangat itu semangat muda itu tidak perlu menunggu usia. Ya ini pas banget nih, ada sahabat saya Pak Dokter Priangga ini nih yang lagi giat-giatnya berolahraga, terus kemudian kemarin mau mensupport pengurangan emisi ya Mas Bro. Keren banget deh dengan salah satu usaha luar biasanya mengurangi emisi. Nggak usah saya sebut ya. Langsung aja mampir ke medsosnya Dokter Angga tuh. Nah, itu kan semangatnya gitu. Jadi ketika kita sudah punya peluangnya, sumber dayanya, tinggal semangatnya. Kenapa kita mau melakukan memasang instalasi hidroponik di rumah? Mas Bro, compostingnya apa kabar ya, Bro Angga? Apa yang mendorong kita mau melakukan proses composting? Apa yang kemudian membuat kita mau memelihara ayam petelur di rumah? Apa yang membuat kita kemudian memilih katakanlah kendaraan yang kemudian bebas polusi, kendaraan listrik yang lagi ngetren saat ini? Itu kan perlu punya idealisme, punya goal yang besar dan jiwa muda untuk mewujudkannya. Nah, sahabat semua, kemudaan tidak ada kaitannya dengan usia menurut saya. Ya, saya mungkin karena belajar banyak dari sebuah pulau kecil di Jepang yang namanya Okinawa ya, tempat banyak orang yang katanya usianya cukup panjang umur di sana, rata-rata usianya 70 sampai 80 tahun ke atas. Ternyata rahasianya adalah memang mereka setiap hari bangun pagi dengan semangat. Ada sebuah tujuan yang mereka pikirkan setiap harinya yang membuat mereka bangun pagi dengan semangat. Dan itulah yang salah satu ya, selain kemudian jaga pola makan, pola minum, dan kemudian kongko-kongko dan teman-teman selalu berpikir bahagia positif. Namun salah satu yang membantu mereka adalah setiap hari mereka punya goal. Mereka punya tujuan, besok saya mau menanam ini, besok saya mau mengunjungi sahabat saya yang ini. Itu setiap hari sudah punya tujuannya. Itu yang kemudian membuatnya bersemangat. Akhirnya organ tubuhnya di defaultnya itu adalah kemudian untuk selalu tetap bersemangat gitu. Untuk kemudian hari ini kita mau ngapain lagi, besok kita mau ngapain lagi, setelah besok apa lagi. Nah, itu yang kemudian sebuah tahapan-tahapan yang membuat jiwa muda itu akan terus terpelihara. Ya, semoga ngobrol-ngobrol kita sore hari ini bermanfaat. Tidak ada pertanyaan kan teman-teman semua? Sehat-sehat semua ya Mas Bro ya. Ada Kak Agusani juga baru bergabung. Silakan nanti disaksikan saja tayangan ulangnya Kak Agus, karena kebetulan obrolan kita sudah cukup panjang mengenai semangat muda dalam hal composting ini. Dan kepada anak muda yang sedang saya omongin, siapa tahu kamu kamu sedang menonton tayangan ini, ya ini terinspirasi dari Anda. Saya terinspirasi dari semangat Anda, dan besar harapan saya melalui video ini, melalui tayangan ini, semakin banyak anak-anak muda yang secara usia terinspirasi atau orang-orang yang berusia lebih lanjut namun juga memiliki semangat muda dan terinspirasi untuk melakukan proses composting di rumahnya. Indikatornya apa?
misalnya teman-teman ikut pelatihan composting online langsung selesai, tidak menunggu lama sampai seminggu. Karena kan memang pelatihan composting online saya tidak ada durasinya. Durasinya tergantung Anda. Semakin Anda cepat menyelesaikan modul-modulnya, semakin cepat selesai. Karena ada pertanyaan begini, berapa lama Mas pelatihannya? Ya tergantung Anda mau cepat selesai atau mau berlama-lama. Karena ada juga yang kemudian DO di tengah jalan, memutuskan berhenti dengan berbagai alasan, nggak punya waktu lah, segala macam. Nggak ada masalah. Yang penting saya sudah mencoba mengenalkan, dan teman-teman bisa mendapatkan inspirasi dari pelatihan yang mungkin hanya sesaat itu. Ya, sahabat semua, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat, dan selamat terus melanjutkan berkebunnya, selamat melanjutkan compostingnya. Ingat, kita masih di masa pengendalian pandemi. Semoga kita tergolong menjadi sebagian orang-orang yang berkontribusi positif di dalam masa-masa ini. Artinya apa? Dengan menerapkan 5M ya, sahabat semua. Terus pakai masker kalau memang perlu keluar rumah, rajin-rajin cuci tangan, tiap ketemu tempat cuci tangan, bawa hand sanitizer dan hal-hal yang bisa membantu menjaga kebersihan tangan kita. Dan ya, kalau hidung gatal, mata gatal, jangan dikucek-kucek lah kalau di luar rumah ya, tahan-tahanin aja. Lalu kemudian jaga jarak tentunya, nggak usah nempel-nempel lah sama orang-orang pada saat ini. Artinya juga menjauhi kerumunan. Ya, kalau ada kerumunan kita nggak usah dekat-dekat, dan juga mengurangi mobilitas. Sedapat mungkin selama masih bisa dilakukan di rumah, ya kita kerjakan semuanya dari rumah. Ya kalau kayak dokter Angga, ya kalau ada yang lahiran ya mau nggak mau ya ke lokasi ya Mas Bro. Gimana caranya lahiran virtual? Kayaknya teknologinya belum sampai. Bu, ngeden Bu? Nggak gitu ya. Baik sahabat semua, semoga semua selalu sehat. Sampai kita ketemu lagi di Ngobrol Sore Urban Farming episode selanjutnya. Saya Andito, Motifarmer dari Jakarta Timur, Cipinang Muara. Jaga kesehatan sahabat semua. Bye.